Tuhan setara dengan Bapa, atau di akademik atau di perkuliahan disebut dengan doktrin Kristus atau Kristologi. Nah, Kristologi. Tadi saya ulangi kata setara. Setara itu adalah sejajar, serupa atau sama, atau juga bisa dikatakan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Itu namanya setara, ya setara. Nah, Yesus setara dengan Bapa. Berarti Yesus sejajar dengan Bapa. Yesus sama dengan Bapa. Nanti kita lihat sama dalam hal apa kan itu ya. Sejajar dalam hal apa? Ini penting sekali. Supaya kita bisa memahami kalau kita nanti menerima ajaran Yesus itu lebih rendah dari Bapa, atau Yesus tidak sederajat dengan Bapa, buat saya secara pribadi ini adalah merendahkan Yesus. Ya, merendahkan Yesus. Dan kita tahu Yesus itu justru sentral iman dari orang percaya. Adanya gereja ya karena Yesus, betul ya? Iman kita pun kita bangun atas dasar siapa? Yesus sebagai Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan dan Dia juga adalah manusia. Nanti akan kita belajar bersama-sama mengapa harus manusia, kan? Disebut dengan inkarnasi. Jadi dua yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami dengan baik, dengan pribadi Yesus yang mulia yang agung ini, supaya kita tidak salah mengerti. Kalau salah mengerti, salah menerapkan dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama itu harus dilihat dari keilahiannya. Yang kedua adalah kemanusiaannya. Kalau orang dunia, orang yang tidak percaya tidak bisa memahami ini dua hal ini dan mengatakan tidak masuk akal. Masa sih Tuhan mau jadi manusia? Kan? Ini yang ditolak. Apa perbedaan kita dengan yang lain dalam hal keyakinan akan Tuhan? Perbedaannya satu, yaitu ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya. Sekali lagi, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, ini nggak diterima oleh banyak orang, nggak masuk logis. Saya pikir itu wajar saja, karena mereka belajar dari konsep mereka. Tapi kalau ada di dalam ajaran Kristen masih punya pandangan yang sama dengan apa ajaran dari luar, nah ini yang harus kita koreksi, betul ya? Nah ini harus diluruskan ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa melihat bahwa Yesus itu setara dengan Bapa, ya, dengan Bapa. Ini penting sekali. Maka ada beberapa hal yang harus kita pelajari, perhatikan supaya kita bisa memahami. Nah, kalau kita sudah memahami begini, tujuan itu apa? Bukan saja untuk mengisi pengetahuan kita atau konsep dalam pikiran kita atau pengetahuan dalam pikiran kita, tapi ini akan membawa perubahan dalam hati kita, hidup kita, dan sebuah tindakan kita, bahkan memberikan semangat dalam pelayanan. Amin. Jadi goal akhir dari seminar ini apa? Bukan pengetahuannya, tapi perubahan cara berpikir kita, perubahan cara tindakan kita dalam pelayanan, supaya tetap semangat kapanpun, dimanapun kita beritakan Injil, kita beritakan Yesus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kita pertuhankan Dia dalam kehidupan kita, dan Dia setara dengan Bapa dan setara juga dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, harus kita pahami dengan baik supaya kita menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Mari saya sudah sampaikan kepada Pak Budi sampaikan juga ya, Pak Sahabat bilang. Begini, Yesus itu kita pahami, kita tahu, jangan hanya sekedar pengetahuan, tapi harus mengubah karakter kita menjadi karakter Kristus. Lagi apa Tuhan? Dari karakter Kristus inilah yang membuat kita bisa berkarya. Artinya apa? Kita harus mengalami Kristus dulu dalam hidup kita. Dan ini udah pasti kita alami para hamba Tuhan ya, luar biasa. Mengalami dulu. Kalau tanpa mengalami Kristus dalam hidup kita, maka kita bukan saksi asli. Kita ini saksi palsu. Saksi palsu.
Hanya tahu tentang Yesus. Hati-hati kalau kita saksi palsu itu. Biasanya hamba Tuhan pendeta hanya sebagai profesi, bukan panggilan. Makanya banyak orang berani naik mimbar khotbah minum tuak dulu. Ya, sebelum naik ke mimbar dipasturi di belakang merokok dulu. Ya, saya pernah diundang nih khotbah salah satu gereja. Saya tidak perlu sebut gereja, yang pasti bukan gereja Pentakosta, harus pakai dengan lain. Waduh, mimbarnya tinggi banget tuh. Saya diundang khotbah di situ, tapi sebelum masuk ke ruangan gereja, kami dipastori dulu di belakang. Belakang. Aduh, itu luar biasa. Bukan pul AC, pul asap. Semuanya merokok. Lalu saya dengar ribut lagi tentang parkiran, maki-maki gereja lain. Itu tidak tahu diri, dia punya lahan sendiri, kenapa dia parkir? Panggil itu. Bagaimana manggil, mereka sedang ibadah. Rame ribut betul. Aduh, ini mau ibadah kok seperti ini suasananya. Ya, saya tidak boleh bawa Alkitab sendiri. Sudah terbiasa bawa Alkitab sendiri. Naik ke atas, harus serahkan gitu ya. Dan tidak boleh bebas keluar masuk dari mimbar. Orang sudah khotbah itu biasa, jalan sana, jalan sini, itu dianggap nggak beretika itu. Akhirnya begini aja terus, kaku banget. Roh Kudus sudah bebas bekerja. Artinya apa? Saya bilang kok masih ada yang model seperti ini kan gitu. Ini gereja Tuhan, mempermuliakan Tuhan, beritakan firman, pul asap. Sampai pusing kepala saya, Tuhan ini kepala udah pusing ini. Mau naik ke mimbar khotbah ini bagaimana ini? Aduh, khotbah saya akhirnya keras banget itu. Sangat keras sekali menegur mereka. Udah gak diundang pun gak apa-apa lagi. Yang penting hari ini kau bertobat atau tidak. Waduh, saya sampaikan itu. Ya, mereka udah tunduk-tunduk itu majelis, bahkan ketua majelis di depan itu. Gak pernah lagi mandang ke depan begini. Tadinya pandang begini, tapi ketika disinggung masalah rokok, saya bilang, aduh luar biasa ya. Memang dalam Alkitab tidak ada tentang merokok, tapi kalau kita sudah menyadari tubuh kita ini milik Kristus, miliknya Yesus, kita harus rawat, kita jaga sesuai dengan maunya Yesus. Itu supaya tetap sehat kan gitu ya, supaya sehat. Masa nanti saya khotbah sedikit baca Alkitab batuk, gitu kan? Ya. Jadi ini tubuh kita ini bait Roh Kudus yang harus selalu kita jaga. Tidak boleh lagi dirusak dengan narkoba, rokok, minuman keras, tua, gitu kan? Ya kami di kampung itu di Sipangi itu di Sibolga itu orang Hanger itu ya masih minum dulu. Nanti gini, Minggu itu malaikat kalah, Senin sampai Sabtu setan kalah. Betul. Nah, Mas Haji, jadi kalau kita belajar tentang Yesus Kristus, jangan hanya sebagai pengetahuan, harus membawa perubahan. Semakin kagum kepadanya, semakin kita menyembah Dia, semakin takut akan Dia, semakin mencintainya. Dan ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan maupun berjemaah dan juga keluarga kan. Itu. Nah itu tujuan, itu goal akhirnya itu. Jadi perubahan. Jadi goal akhirnya adalah perubahan. Baik, Bapak Ibu. Jadi apa itu? Mengapa kita penting belajar kristologi? Ya, ini hal ini penting sekali. Yang pertama, kristologi penting karena Kristus adalah sentral iman Kristen. Yang disebut dengan kristosentris. Ya. Jadi kita mau bangun pelayanan, buka gereja, kehidupan kita sehari-hari, itu selalu sentral siapa? Yesus. Ya, Yesus. Dari yang lain. Kemudian karena begitu banyak ajaran dan pandangan tentang Kristus yang muncul dan sesat mulai dari tahun 300-an sampai hari ini, ternyata ajaran itu bukan bersumber dari luar, tapi bersumber dari dalam. Mari sore saya sudah sampaikan di sini. Sebenarnya yang berbahaya, ya, dan yang lebih menakutkan bukan tantangan dari luar, tetapi dari mana? Dari dalam. Rasul Yohanes pun mengatakan demikian. Musuh kita itu sebenarnya bukan dari luar, dari dalam.
Nih, kalau yang dari luar, biasanya kalau kita ada tantangan dari luar, ini buat kita umat Kristen menyatu dan berdoa. Ya kan gitu? Tapi kalau dari dalam bukan menyatu, terpecah belah. Maksud bilang, di tengah-tengah mayoritas Kristen dalam tanda kutip gitu kan, dalam Kristen, kok kita bisa membuka gereja, ya lahan gereja, gitu kan? Kalau itu di Jawa Barat mungkin, karena itu dikatakan itu adalah daerah hijau, masih maklum. Tapi kalau di Sumatera Utara, susah kita untuk bangun gereja. Nah ini ada apa? Ya, oke. Jadi itu tantangan. Ajaran-ajaran tentang Kristus itu sebenarnya lebih banyak dari dalam. Nah, oke, yang bertentangan. Kemudian pentingnya untuk dapat membedakan pemahaman antara agama Kristen dan juga agama lain. Itu ada perbedaan. Perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan itu yang membuat kita sehingga ada penolakan, ya penolakan, yang ditolak, ya. Oke, nah ini apa perbedaan itu kita pahami. Jangan kita punya pemahaman gini. Masih ada orang Kristen memahami semua agama itu sama. Masih banyak loh. Kalau masih ada pemahaman seperti ini, perlu belajar dengan baik. Ini tugasnya, tanggung jawabnya dari gembala ini. Ya, semua agama sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal mengajar kebaikan mungkin ya. Tapi sangat berbeda dalam hal pengajaran keselamatan. Ya, tidak ada agama lain yang memberikan kepastian tentang keselamatan selain dalam kekristenan. Amin. Gak ada, semua itu kira-kira, semoga, usaha manusia semua, kan gitu ya? Tidak ada. Nah, maka kita harus bedakan. Kemudian yang berikut, menyadari bahwa setan tidak pernah berhenti menyerang iman Kristen pribadi sampai sekarang ini. Setan itu berusaha mempengaruhi banyak orang dunia ini supaya jangan dengar tentang Yesus, jangan percaya kepada Yesus. Dan segala strategi dilakukan itu melalui manusia. Ya, dipakai juga manusia. Kalau Tuhan melalui Bapa, melalui Yesus, dan dia melalui manusia juga. Nah ini masih banyak orang Kristen tidak memahami dengan baik perbedaan antara saksi Yehova dengan kekristenan. Karena sama-sama menggunakan Alkitab, kitab yang sama, kitab suci yang sama. Persoalannya bukan karena menggunakan kitab yang sama, tapi bagaimana memahami Alkitab itu sesuai dengan kebenaran Alkitab sendiri. Bukan apa yang saya mengerti, tapi apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Jadi memahami Alkitab itu harus memahami yang disebut dengan secara induktif Alkitabiah. Dia belajar membaca bukan apa yang saya maksud, tapi apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Ya. Nah ini yang membuat hari ini kalau nggak mengerti dengan baik terjadi penyesatan. Ya. Tersesat dan menyesatkan. Ya. Nah ini, jadi sampai sekarang setan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Maka kita perlu bagaimana kita mewaspadai, berjaga-jaga. Ya, menjaga supaya tetap iman kita kokoh kuat sampai menjelang kedatangan Tuhan bahkan selamanya. Amin. Itu. Oke. Kemudian karena banyak aliran dan penyesatan dalam kekristenan seharusnya justru membuat kita makin sungguh-sungguh dalam mengikut Kristus. Ini. Ya. Semakin banyak penyesatan, penyebaran, seharusnya kita lebih sungguh-sungguh menyerahkan diri, belajar terus, menyerahkan diri, belajar terus tentang Yesus. Amin. Iya, jangan dipengaruhi dengan penyesatan itu. Di tempat saya di kota Bekasi sekarang lagi dibangun besar sekali. Ya, saya tidak boleh sebut gereja itu, tapi kerajaan. Ya, duitnya besar sekali. Kita ini STTK Taros ya bertahun-tahun berdoa supaya punya gedung sendiri kan. Dan mereka, jadi mungkin tidak bertahun-tahun, tapi langsung bisa bangun besar banget, luar biasa. Kayak Pak Samuel bangun ini cukup lama tadi dibilangnya, gak perlu tukang yang lain, sudah ada tukang yang khusus. Jadi multi talenta bapak kita ini, luar biasa itu ya. Semua hamba Tuhan seperti ini, mantap sekali ya. Jadi kita punya multi talenta maksudnya begitu. Jadi harus membuat kita lebih sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kemudian karena banyak ajaran sesat dalam Kristologi seharusnya membuat kita makin sungguh-sungguh dalam belajar Kristologi.
Oke, kemudian sekarang kita lanjutkan. Apa itu kristologi? Apa itu kristologi? Pengertian dasar tentang kristologi. Istilah kristologi itu berasal dari kata Kristos atau Kristus, logos, sama dengan ajaran atau ilmu. Jadi kalau bergabung dua kata ini, Kristus dan logos, berarti ilmu tentang Kristus atau teologi tentang Kristus. Ya, teologi tentang Kristus. Ini perlu saya jelaskan. Masih ada gereja anti dengan teologi. Masih ada. Karena gini, karena mahasiswa kita utus suatu ke gereja. Jadi sebelum mahasiswa ini melayani, dikumpulkan dulu untuk praktek ini. Orang yang praktek di gereja itu pesan dari gembalanya, Pak, kau jangan berteologi di gereja ini ya. Jangan berteologi di gereja. Nah kalau kita nggak berteologi di gereja mau ngapain? Berarti nggak paham artinya teologi. Teologi itu kan dari dua kata, theos dan logos. Ya kan? Theos itu apa? Dalam bahasa Yunani adalah Allah. Logos itu apa? Uraya, ilmu. Berarti ilmu tentang Tuhan. Lalu tentang siapa kita bicara di gereja? Tentang yang lain? Waduh, ini salah. Ya, apakah itu maksudnya atau bagaimana? Jadi jangan kita kata teologi itu berarti bicara tentang Tuhan. Ketika kita khotbah bicara tentang Tuhan. Ini ya, ketika kita mengunjungi keluarga kita berdoa bicara tentang Tuhan. Dalam Alkitab bicara tentang Tuhan. Itu namanya sedang berteologi. Ya, jadi jangan sampai salah persepsi kita pengertian tentang teologi. Hamba Tuhan tiap hari berteologi, ya kan? Berteologi di mana? Baca Alkitab sedang berteologi. Jemaat baca renungan itu sedang berteologi juga. Ya, nah ini perlu diluruskan apa seperti itu ya. Oke. Tidak semuanya saya sampaikan. Kemudian mengenal nama Yesus, namanya. Pertama gini, kita harus mengenal dulu namanya Yesus itu. Siapa yang memberikan nama kepada Yesus? Dan apa arti atau makna dari nama itu? Kalau orang tua berikan nama kepada anaknya, pasti ada tujuan tertentu. Sabar, gitu kan? Supaya anaknya ini mengharapkan nanti sabar. Ya, ada namanya tulus, berharap anaknya ini menjadi anak yang tulus, gitu ya. Ada anaknya namanya waspada, ya, supaya selalu waspada. Ada nama anaknya derita. Nah ini kenapa lagi derita? Ya kan? Mungkin pada saat melahirkan menderita gitu. Ya kan latar belakangnya ada begitu kan? Ya. Nah ada satu keluarga saya kenal, terlalu banyak anaknya jadi bingung memberikan nama. Akhirnya diingat aja salah satu artis yang terkenal, siapa itu namanya itu? Ya, siapa itu yang terkenal sudah sempat gubernur Banten itu? Rano Karno. Wah, dikasih nama anaknya Rano Karno. Kalau udah bingung mau kasih apa? Nah saya juga pernah nanya ke orang tua saya, kenapa nama saya dibuat Adolf Bastian? Padahal itu nggak ada di Sumatera Utara itu, nggak ada tanda Batak nama Adolf itu. Ya kan? Yang ada Sabar, Ucok, ya kan? Ya Parulian kan gitu. Kok ada gitu? Saya tanya, nggak tahu kata orang tua saya. Kok nggak tahu? Itu yang buat namamu itu opungmu katanya. Oh kok opung-opung dulu kau udah bisa tahu tentang Adolf gitu. Tapi bersyukurlah bukan diakhiri dengan Hitler. Ya kan? Coba kalau dulu nggak tahu itu Hitler, aduh ngeri banget ini. Tadi ada Bastian gitu kan? Nah saya coba pelajari. Ya ternyata apa? Ada Bastian itu dikatakan adalah penuh bahasa Indonesia atau begitu ya. Nah nanti perlu dipelajari itu ya. Oke baik. Jadi kalau dalam bahasa Yunani tentang Yesus itu berasal dari kata Ibrani namanya Jehoshua atau Joshua. Ini nanti bisa dilihat di Yosuwa 1 ayat 1 ya. Nah, kemudian berasal dari akar kata yasa ya atau hasia. Ya hasia yang artinya menyelamatkan.
Ini menurut perjanjian lama ya. Oke. Sedangkan nama Kristus itu dalam bahasa aslinya Yunani disebut dengan Kristos ya. Nah, Kristos atau dia diartikan dengan yang diurapi. Nah, ini merupakan nama jabatan dengan nama Mesias yaitu Masa, artinya mengurapi. Hati-hati, Masa bukan Marsa. Ya. Masa, ya, dan itu artinya diurapi, ya, diurapi. Hari Kristus berarti yang diurapi, ya, diurapi. Oke, ya. Nah, kristologi adalah studi dengan subjek Yesus Kristus pribadi dan pekerjaannya. Jadi kalau kita belajar tentang kristologi, apa yang kita pelajari berarti apa? Pribadinya dan juga karyanya. Dalam membuktikan Yesus adalah Tuhan, di mana kita bisa melihat pembuktian itu? Pertama, pahami pribadinya. Kedua, pahami juga apa? Karyanya. Ya, karyanya. Ya, yang tentu berbeda dengan pribadi atau oknum yang lain. Oke. Nah, saudara perhatikan, zamannya Yesus pernah bertanya juga kepada banyak orang, termasuk kepada murid-muridnya. Ditanya misalnya dalam Markus 8 ayat 27, kata orang, siapakah aku ini? Itu zaman Yesus. Kata orang, siapakah aku ini? Setelah itu baru kalau kata kamu, aku siapa? Pertama kata orang dulu. Di luar murid. Kalau menurut kamu, ini langsung. Ya, langsung tunjuk ini. Kalau istilah tunjuk mata kan gitu. Ditunjuk langsung. Menurut kamu siapa aku ini? Nah, mengapa Yesus masih bertanya demikian? Padahal udah bersama-sama, mereka udah menyaksikan Yesus melakukan banyak mukjizat, pengajarannya, pernyataan-pernyataannya bahwa Dia adalah Tuhan. Tapi masih bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Saya pikir pertanyaan ini bukan saja zaman Yesus, zamannya sekarang juga masih seperti itu. Masih banyak orang bertanya, siapa itu Yesus? Kalau kita menjawab, harus menjawab dengan benar. Harus menjawab sesuai dengan Alkitab. Jangan menjawab kata orang, ya kan? Kata orang atau kata pendeta. Ya, kalau kata orang, kata pendeta, kalau masih benar bersyukur, ya kan? Bisa. Tapi apa kata Alkitab? Apa kata Bible? Firman Tuhan ini? Itu yang harus kita tahu. Jadi pada saatnya kita bisa menjawab setiap pertanyaan. Kan dikatakan oleh Rasul Paulus juga, kita harus mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain. Bentuk pertanggungjawaban itu apa? Kita bisa menjelaskan tentang iman kita kepada orang lain. Menjelaskan iman kepada orang lain tidak harus masuk pelajaran, masuk teologi, tidak. Masuk STT, tidak. Ya. Nah, yang masuk STT itu udah panggilan khusus karena ingin mengembangkan pelayanan atau ingin dipakai di masyarakat. Jadi jangan lagi masuk STT hanya kalau mengejar gelarnya atau apa namanya sertifikat atau ijazahnya. Karena banyak sekarang ini sarjana teologi jadi pengangguran, nggak bisa buat apa-apa. Ya, nggak bisa apa-apa. Hanya sarjana teologi kerjanya di mana? Di kolektor, di koperasi, nah, kan? Di Indomaret, Alfamaret. Nah, ini luar biasa nih. Tapi di sini ada yang polisi, Pak. Di sini ada yang Bapak jadi polisi. Aduh, ini ada apa sebenarnya? Orang belajar firman Tuhan 3,5 tahun, 4 tahun loh. Ya kan? Belajar Alkitab sudah sangat jelas. Kok larinya ke sana? Nah, ini berarti masih kuat pengaruh kedagingan, pengaruh dunia. Awalnya dibilang batu loncatan, bukan batu loncatan, meloncat langsung di situ tenggelam. Ya, nah itu ya. Jadi kalau kita sudah tahu siapa Yesus itu, mempengaruhi hidup kita, betul. Arah hidup kita, betul. Ya, gitu. Semakin tahu Yesus, semakin cinta, semakin tahu rencananya, berjalan dalam rencananya. Itu bukan semakin jauh. Bahkan juga begini, semakin mengejar kebenaran, semakin menjauhi kejahatan. Gitu. Semakin kenal Yesus, semakin tahu Yesus, semakin kita hidup dalam kebenaran, semakin jauh dari kejahatan. Itu, ya seharusnya itu. Bukan semakin jauh. Ya, oke.
Nah ini langsung Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Tetapi apa katamu? Kalau tadi menurut orang lain. Apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, coba kita lihat ayat Alkitabnya ya, Matius 16 ayat 13-15. Jadi setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, kita perhatikan, ada jawabannya apa? Perhatikan di sini ya. Kemudian setelah itu tiba di daerah kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada lagi yang mengatakan siapa? Elia. Ada juga mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Ini jawaban ini benar atau salah ya? Benar atau salah ya? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Yohanes, Elia, Yeremia, para nabi. Zamannya Yesus, apalagi zaman sekarang ini. Itu saksi asli ya mereka kan? Saksi asli. Masih jawabannya seperti ini. Seharusnya kita zaman anugerah ini yang sudah diberikan Alkitab secara lengkap, pada saat itu belum ada Alkitab secara lengkap. Belum. Seharusnya tidak ada lagi, tapi kenyataannya masih banyak, bahkan lebih banyak. Ya. Nah, kalau ditanya kepada kita Bapak Ibu, siapakah Yesus? Bisa nggak kita jawab? Seringkali jawabannya tradisi. Tahu tradisi, siapa Yesus? Oh, dia Tuhan. Ya kan, siapa Yesus? Oh, dia juru selamat. Oh, siapa juru selamat? Dia Yesus. Siapa Tuhan? Dia Yesus. Dibolak-balik aja. Berputar-putar di situ. Ya. Nah, ini kalau belum memahami dengan baik siapa Yesus. Kalau bisa dia akan jelaskan. Ya. Pulang dari tempat ini tidak ada lagi yang seperti itu, Bapak Ibu ya. Ketika ditanya siapa Yesus, yaitu Tuhan orang Kristen, Tuhanku. Ya, kita harus bisa jelaskan. Ya, oke, baik. Kali bersihkan. Lalu bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Sekarang langsung tunjuk kata. Katamu siapa gitu? Kan gitu. Hari ini juga saya bertanya kepada saudara, kan gitu. Jadi, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Di perguruan tinggi teologi di kelas kita di sana, orang kelas reguler itu masih banyak juga jawaban tradisi. Ya, ketika kau keluar dari tempat ini, jangan lagi jawaban tradisi, percuma kau belajar. Ya, harus bisa jelas. Nah, hari ini mereka ujian kristologi. Ya, ujian kristologi baru saya kirim ujiannya jam 2 nanti ya. Akan saya lihat sejauh mana mereka pemahamannya dalam pengajaran tentang kristologi dari ujian ini. Ya, ujiannya apa? Ya, yang pertama, jelaskan pengertian pra-eksistensi Kristus, pra-ada atau sebelum seada. Ini berhubungan dengan keilahian dalam kekekalan kan? Ya, jelaskan dan bukti Alkitabnya bahwa Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Lalu jelaskan tentang disebut dengan Yesus ada di dalam kekekalan dan bukti Alkitabnya. Jelaskan kehadiran Yesus dalam perjanjian lama, yaitu pertama kitab Torah, kitab puisi, kitab nabi-nabi, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Yang sangat terkenal kalau nabi kecil Mika dan Daniel, kan itu ya. Nabi besar siapa? Yesaya. Nah, itu harus jelaskan. Nah, kalau di kelas di sini tidak mungkin semua dijelaskan itu. Waktu kita harus 1 minggu bersama-sama belajar. Ya, sampaikan yang inti-intinya aja dulu ya. Jadi jelaskan mengapa Yesus harus sebagai manusia, inkarnasi. Lalu terakhir, apa itu kenosis? Nah, itu berhubungan dengan ajaran sekarang Yesus mati 2 kali. Ya, yang kita pahami Yesus itu hanya mati 1 kali, disalibkan. Kalau orang percaya memang harus mengalami mati 2 kali, mati secara daging, betul ya? Secara daging, keinginan daging ini maksudnya. Baru secara fisik. Tapi kalau kita lihat nanti ke kitab Tesalonika, pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, mempelai pria itu datang, menjemput mempelai perempuan, yaitu kita ini orang percaya. Ada juga yang masih hidup diubahkan, tidak mengalami kematian. Ya, saya percaya
Pak Pendeta Marpong berdoa supaya jangan mati pada saat itu. Lebih enak sebenarnya kalau tidak mati kan? Jadi keadaan hidup langsung diubah dengan tubuh kemuliaan. Jadi tidak mengalami namanya sakit penderitaan, kan itu ya? Iya. Jujur saya pun pengen seperti itu. Kalau nggak usah mati gitu kan? Bisa mati, tapi langsung diberikan tubuh kemuliaan berubah kan gitu ya? Kan ada janjinya ya begitu ya? Itu luar biasa. Langsung sekejap mata diubahkan gitu. Waduh luar biasa itu. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan. Nah, kita harus pahami dulu pandangan-pandangan yang keliru, yang salah tentang Yesus yang sampai saat ini masih tersebar banyak mempengaruhi umat Kristen. Ya, kalau yang lain dipengaruhi ya nggak masalah. Itu sudah ada dalam cengkeraman mereka, cengkeraman Yesus setan, iblis, nggak perlu kan gitu ya. Justru kita yang katakan kita harus merebut mereka, kata Yudas kan. Yudas mengatakan kita harus dalam kitab Yudas kita harus merebut mereka. Ya, yang merebut mereka dari apa? Dari apa itu? Dari api neraka dalam arti memang belum neraka tapi jangan sampai masuk ke neraka kan gitu ya. Ya, oke. Yesus kemudian kita perhatikan dari saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan Yesus adalah makhluk ciptaan yang diberi kedudukan sebagai pemimpin kedua. Nah, ini ajarannya salah satu. Masih ada yang lain. Yesus manusia biasa. Dia hanya suatu Allah. Tahu suatu Allah? Suatu bukan Allah, beda dong. Ya, Yesus adalah Allah, Yesus adalah suatu Allah. Nah, itu beda kan? Ya, berarti suatu Allah itu berarti mirip-mirip. Ya kan, kalau Yesus adalah Allah berarti ya dia adalah Tuhan. Ya, dia nggak mirip. Beda mirip. Nah, ini kemudian kalau di kitab suci yang lain Yesus adalah seorang nabi besar. Hanya nabi besar.